Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 57. Uangku bisa membeli dunia, bahkan amarahmu, Ricky mendesis mencoba memulihkan wibawa. Satu tangan pipi Anjani yang walaupun satu, tapi malah semakin terlihat cantik dan mempesona. Boom! Terdengar sebuah ledakan. Apa itu? Ricky berteriak, dan seketika ledakan di atas lorong bergema. Debu beterbangan, lampu berkedip liar. Teriakan penjaga menjauh, menandakan sesuatu pecah di permukaan. Entah pertolongan, entah malapetaka yang membekukan kedua mantan kekasih. Napas tertahan serempak, detik terasa sejam di jantung mereka, harapan atau maut belum jelas bagi keduanya. Ricky, cepat! Kita harus pergi, markas diserang. Seru Bram panik, napasnya memburu saat suara ledakan mengguncang dinding lorong. Ricky menoleh ke arah pintu besi yang masih tertutup di belakang mereka. Tapi, Pak, Anjani, kita nggak bisa ninggalin dia. Ucapnya terbata, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Nyawamu lebih berarti, Nak. Kau masih punya masa depan. Desis Bram menarik lengan anaknya paksa. Ricky tercekat, dadanya sesak. Dia belum pernah berada di tengah situasi seperti ini, antara cinta dan nyawa, antara rasa bersalah dan naluri bertahan hidup. Akhirnya mereka berlari ke lorong rahasia, menembus jalur sempit menuju semak-semak hutan. Siapa mereka sebenarnya? Tanya Ricky gemetar, pandangannya menatap balik ke bangunan yang mulai berguncang. Aku juga tidak tahu, jawab Bram, suaranya nyaris tenggelam oleh deru helikopter di kejauhan. Tapi mereka bukan pasukan biasa. Di dalam markas yang mulai runtuh, suara tembakan bersahutan. Pasukan misterius berbaju hitam dan bersenjata canggih melumpuhkan para penjaga satu persatu. Mereka menembak tanpa ragu ke titik vital, namun tak membunuh. Hanya melumpuhkan. 10 menit. Hanya 10 menit, semua penjaga tumbang. Tak ada suara selain derap langkah dan senapan yang mendingin. Tubuh para penjaga diangkat satu persatu, dimasukkan ke dalam mobil bak terbuka. Sementara itu, dua wanita berpakaian hitam menyusuri lorong bawah tanah. Mereka mendekati sel tempat Anjani dikurung. Siapa kalian? Tanya Anjani lemah, suaranya serak, tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Kami di sini untuk menyelamatkanmu, ucap salah satu dari mereka dengan nada tenang. Anjani menatap kosong, ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Jamal tak ada, Rizky tak ada. Dunia seakan sudah meninggalkannya sendirian. Perempuan itu menggendong Anjani dengan sigap. Mereka membawanya keluar, menuju sebuah helikopter yang sudah menunggu di lapangan terbuka. Di tempat lain di dalam mobil pick-up, seorang pria memegang radio komunikasi. Apakah semua sudah aman? Tanyanya tenang. Semua aman, jawab suara dari ujung lain. Tanpa ragu, pria itu menekan sebuah tombol merah. Boom! Ledakan menggelegar. Markas penyekapan hancur seketika, menjadi lautan api dan puing-puing. Di dalam helikopter, Anjani membuka matanya setengah. Dunia di sekelilingnya berguncang dan memudar. Bram menghubungi Renaldi dengan suara panik. Tuan, markas diserang. Apa? Siapa yang berani menyentuh markasku? Hah? Bentak Renaldi, nadanya meledak. Mereka cepat sekali. Gerakannya terlatih, senjatanya canggih. Dan helikopter mereka bukan milik dalam negeri. Warnanya hitam, menyatu dengan gelapnya malam, ujar Bram tergesa, nadanya berat antara kagum dan takut. Renaldi terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Sialan. Ini pasti ulah presiden. Dia mulai cari mati. Aku tidak yakin, Tuan. Tapi jika Tuan ingin mengadukannya ke Marco, silakan. Ini sudah di luar kendali, Bram menambahkan, nadanya penuh kecemasan. Renaldi menghela napas, nadanya mulai dingin. Sekarang, cek markasmu sendiri, jangan-jangan kau juga kebobolan. Bram tercekat. Siap, Tuan. Ia segera menutup telepon dan tanpa buang waktu,
menekan pedal gas hingga mobil melesat membelah malam. Jantungnya berdetak tak karuan. Jika benar markasnya juga diserang, maka ini lebih dari sekadar penyerbuan biasa. Sementara itu di rumah mewah Renaldi. Pria itu berdiri di depan jendela besar, menatap pekatnya langit malam sambil menghubungi seseorang di layar hologram. "Presiden, beraninya kau melawan 5 naga tersembunyi," ucap Renaldi dingin, nyaris tanpa emosi. Suara presiden terdengar santai tapi tajam. "Kau memang bodoh, Renaldi. Semua jenderal titipan 5 naga, kau pikir siapa yang bisa menggerakkan pasukan elit untuk menyerangmu tanpa restu?" Mata Renaldi menyipit. "Jadi, kau menuduh Marco?" "Pikir saja sendiri," jawab presiden cepat. "Tapi jangan libatkan aku tidak akan bergerak. Itu bukan urusanku, dan bukan dukunganku." Sambungan terputus. Renaldi memandangi layar yang kini mati, rahangnya mengatup keras. "Brengsek, aku dikhianati," gumamnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ucapan presiden ada benarnya. Di istana senyum samar presiden terlihat menyimpan harapan. "Peter, kamu dipaksa keluar kandang? Aku tidak tahu apa tujuanmu, yang jelas aku butuh keseimbangan," gumamnya. Seorang ajudan datang dan memberikan sebuah telepon satelit. "Persiapkan semuanya, kekacauan akan segera terjadi," ucapnya. Sementara itu, Bram akhirnya tiba di markasnya. Mobilnya berhenti mendadak, nyaris menghantam puing-puing. Matanya membelalak. "Gila! Markasku!" Bangunan itu telah rata dengan tanah, hanya asap dan sisa-sisa logam yang menyembul dari timbunan abu. Tidak satupun kabar, tak satupun peringatan, desisnya ngeri. Siapa yang bisa melancarkan operasi senyap seperti ini? Dan apa maksud sebenarnya di balik semua ini? Keringat dingin mengalir di pelipis Bram, perang besar sedang dimulai. Di markas Peter, Firman menatap Anjani yang terbaring tak sadarkan diri. Napasnya berat, wajahnya cemas. "Mudah-mudahan benar dia kakakku. Kalau tidak, kakek licik ini mungkin akan melemparku ke kandang binatang peliharaannya," gumam Firman dalam hati mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba suara berat menyentak keheningan. "Dasar pembohong!" ucap Peter dari belakang, membuat Firman tersentak kaget. Jantung Firman nyaris melompat. Ia berbalik cepat, menatap Peter yang kini berdiri dengan tatapan curiga dan penuh tekanan. "Mana Reno, ha?" tanya Peter. Wajah Firman memerah, dia sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Reno. Napas Firman memburu, dadanya naik turun tak karuan. Lidahnya keluh, pikirannya buntu. Apa yang harus dia jawab? Baru saja Anjani lolos dari kandang harimau, kini malah akan dilempar ke kandang naga. "Di mana Reno, anak nakal itu?" tanya Peter tajam. Tatapannya menusuk seperti pisau. Sudah puluhan tahun dia mencari anak pertamanya, Lukas, dan semua keturunannya. Kini, ada secercah harapan di depan mata, dan Firman bisa menghancurkannya dengan satu jawaban. "Aku nggak tahu, Kek," jawab Firman pelan. "Pelak! Kurang ajar! Kau bohong!" bentak Peter, menepuk meja dengan marah. Firman menelan ludah, dia sadar hidupnya dipertaruhkan. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Kakek, coba lihat wajah ibu saya dan Kak Anjani, perhatikan baik-baik." Peter menyipitkan mata. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, lalu menatap lekat foto Maria, wanita dalam kenangannya. Lalu matanya bergeser ke arah Anjani, yang kini tergeletak lemah dengan jilbab menutupi kepalanya. "Kau edit foto ibumu pakai jilbab sekarang juga," perintah Peter. Dengan tangan gemetar, Firman mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi cepat, mengganti foto Maria yang berambut panjang menjadi wanita berjilbab. Dalam 1 menit, ia menunjukkannya ke Peter. "Mirip, kan?" gumam Firman, berusaha meyakinkan. Peter diam, matanya memicing tajam. "Kalau kakek nggak percaya ya, tes DNA aja," lanjut Firman. "Tes DNA antara kakek dan cucu cuma akurat 25%, bodoh," bentak Peter. "Lah, orang-orang cuma mirip 1% sama Nabi aja bisa ngaku keturunan, masa kita nggak boleh?" Firman mengangkat bahu,
tersenyum miring santai. Peter terdiam, mulutnya mengeras. Ada keraguan di matanya. Tiba-tiba, terdengar gumaman lemah. Ki. Rizky. Firman menoleh cepat. Ibu? Anjani perlahan membuka matanya, dia terlihat bingung, linglung. Di mana aku? Firman mendekat. Ibu di rumahku. Peter mendelik. Tadi dia bilang kakak, sekarang ibu? Anak sialan, kau bohong lagi. Gumamnya dalam hati, amarah mulai mendidih di dadanya. Tapi satu hal membuatnya tetap diam, wajah Anjani yang terlalu familiar. Firman, tolong selamatkan Rizky. Suara Anjani lirih penuh harap. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat menahan sakit. Firman tercekat. Ia ingin menjawab, tapi suara Peter lebih dulu membelah udara. Kamu benar-benar pembohong, Firman. Bahkan dia, Peter menunjuk Anjani, tidak peduli pada Reno. Rahang Peter mengeras, sorot matanya menyala. Ia begitu marah, seperti siap meledak kapan saja. Anjani menoleh pelan, bingung. Ini siapa? Maan? Firman menarik napas gugup. Ini, kakekku, Bu. Anjani mencoba bangkit, walau tubuhnya masih lemas. Ia bersandar pada sudut ranjang, tangan bergetar menahan sakit. Terima kasih, kakek sudah menyelamatkan saya, ucapnya tulus, sopan meski tubuhnya gemetar. Peter menatap wanita itu lama. Ada sesuatu yang bergetar dalam dadanya, perasaan asing. Ia tak mengerti, tapi tak bisa mengabaikannya. Nasibmu tergantung pada satu nama, Reno. Kalau kau dan dia tak ada hubungan denganku, maka aku akan menghukummu, ucap Peter dingin sambil menyipitkan mata, wajahnya kejam tanpa belas kasihan. Firman menelan ludah, tubuhnya menegang. Maan, tolong selamatkan Rizky, pinta Anjani lirih sambil menggenggam selimut erat. Suaranya bergetar, air mata jatuh perlahan di pipinya yang mulai pucat karena takut. Kenapa kamu begitu peduli pada anak itu, tapi tidak pada Reno? Kenapa? Hah? Geram Peter, rahangnya menegang, napasnya memburu matanya menyala penuh amarah. Aku yakin Kak Reno aman, mereka dari awal hanya mengincarku. Kak Reno sekarang bersama aparat di Komisi Anti Korupsi. Tapi Rizky, aku tak tahu dia di mana, ucap Anjani lirih, menunduk dengan mata kosong. Suaranya bergetar dan napasnya tertahan, sementara air mata jatuh membasahi pipinya yang mulai pucat. Yang aku tahu, dia dibawa oleh orang kuat. Aku dengar nama itu. 5 naga tersembunyi, ucap Anjani dengan suara bergetar menunduk pelan. Matanya tampak kosong, seolah menahan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bagi kamu mereka naga, tapi bagiku, mereka cuma cacing. Hardik Peter dengan nada menghina, mendengus sinis. Matanya menajam penuh kebencian, dadanya naik turun menahan amarah. Hening sesaat, Firman menggenggam tangan Anjani erat. Kakek, tolong selamatkan Kak Reno. Kakek pasti bisa, kan? Peter memandang keduanya. Wajahnya dingin, tapi dadanya berdebar. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kebenaran dan perasaan aneh yang menghantamnya. Baik, aku akan bantu, tapi satu syarat. Berikan aku jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, kau tahu sendiri apa yang akan kulakukan. Ucapan Peter terdengar tenang, tapi tajamnya menembus seperti pisau. Ia melangkah perlahan, mendekati Firman. Tatapan matanya dingin, lurus tanpa berkedip. Tak perlu teriakan, sorot matanya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri, menyimpan ancaman yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Firman menahan napas. Ia tahu, ini bukan sekadar gertakan. Bersambung.